Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena profesi tak semua sebagai pedagang, dan itu yang menjadi profesi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sepanjang kita meniatkan kita menjadi seorang pedagang dan mencontohi Rasulullah SAW sebagai pedagang, mudah-mudahan dagangan ta dan kita sendiri menjadi orang-orang yang mendapatkan profesi yang baik di hadapan Allah. Karena sekarang ini sudah banyak komunitas-komunitas, biar pemelihara burung ada komunitasnya, masing-masing penikmat ikan ada juga, setiap profesi yang tukang burung, jaga burung ada juga. Padahal semua itu profesi yang paling terbaik itu adalah profesi pedagang. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa ternyata kita duduk mendengarkan majelis itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dan sholat sunat 1000 rakaat bisa kita dapatkan kalau kita melaksanakan 2 rakaat di Masjid Nabawi. Dan butuh mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 35 juta. Jadi tidak perlu lagi kita ke Madinah. Dengan hadir di majelis dan mendengarkan dakwah habis sholat duhur itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kalau nilai bisnisnya ya 35 juta lah. Ya, jadi Bapak sholat sekarang mendengarkan ceramah saya itu lebih baik daripada uang 35 juta. Kan pedagang begitu kan, hitungannya plus minus. Hitungnya untung dan rugi. Kalau saya duduk di sini apa untungnya? Untung 35 juta, Pak. Karena kalau bayar umroh sholat sunat di Masjid Nabawi itu harus bayar naik umroh 35 juta. Ada juga yang 17, 15 juta. Nah, itu ada tas tapi tidak berangkat-berangkat. Ya, dulu itu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di Makassar itu Abu apa namanya, Pak? Dalam kajian tentang Profesor Dr. Muhammad Al-Alawi, yaitu Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitab Zahair Muhammadiyah menjelaskan sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu adalah pedagang yang ulung. Di dalam Al-Quran suratul Jum'ah jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kenapa yang harus ditinggalkan jual beli? Pekerjaan profesi ini yang kena. Kenapa Al-Quran berani contohkan jual beli pedagang? Kenapa bukan yang lain, profesi lain? Karena memang yang paling susah meninggalkan itu seorang pedagang kalau ada pembeli. Berani enggak dia tinggalkan pembeli? Kalau ada pembeli berarti ada pemasukan. Tidak ada pembeli berarti tidak ada pemasukan. Bersamaan dengan pengambilan kredit, dia akan ada pembeli, bisa pengembalian kredit. Kan logikanya begitu, Pak. Makanya Al-Quran mencari satu desain, satu bahasa yang lebih cocok, yang paling susah ditinggalkan. Kalau Bapak sebagai PNS atau kontraktor tidak ada hubungannya dengan jual beli. Kenapa? Karena PNS itu kerja tidak kerja, tanggal 1 terima gaji. Bapak tidak kerja, tidak ada pemasukan. Biar sudah kerja, tidak ada pembeli, tidak ada juga pemasukan. Jadi satu-satunya jalan Al-Quran berikan contoh, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Atau duduk mikir di situ, tunggu saya habis sholat. Berani enggak kita ngomong begitu? Ya, ini persoalannya. Makanya dikasih contoh, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau PNS, Pak, tidak disuruh tunggu. Pak Kadis, tunggu mikir disuruh di situ. Nah, ya, disuruh tunggu atau tidak tunggu itu Pak Kadis, Pak Camat, Pak Lurah, tetap dia terima gaji tanggal 1. Tapi profesi tidak bisa, Pak. Begitu ada pembeli, wah luar biasa. Makanya dalam teori ekonomi, pembeli itu raja. Kenapa pembeli itu raja? Dia bisa perintah kita, bungkus. Ya. Saya taruh di sini titip, nah
Nanti saya pulang lagi, ku ambil. Nah lupa, ya mau taruh di mana? Kalau yang dititip itu sedikit atau kecil, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dititip itu banyak, itu luar biasa. Dan hampir banyak itu kadang-kadang member tak langganan tak. Itu yang biasa saya lihat. Saya ingatkan biasa ada itu orang yang punya ruko. Nah tulis itu tidak boleh parkir. Kecuali DD, nomor. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau mau cari member dan langganan, jangan tulis begitu. Parkir saja siapa yang mau parkir. Karena otomatis yang parkir di situ pasti pembeli semua. Satu saat dia akan tidak tega hatinya, tahu itu Pak Haji, ya, nah parkir mobilku di situ, padahal ada mobilnya. Kenapa? Karena dia simpatik. Satu saat dia akan pindah langganannya yang di ujung sana, dia pindah ke sama kita. Cuma dengan trik cara begitu. Satu saat orang Yahudi, orang Muslim protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dagangan kami ini tidak ada pembeli. Orang Yahudi itu murah harganya, ya, kemudian banyak pembeli. Bagaimana kami ini seperti Rasulullah mau berdagang banyak larisnya? Rasulullah bilang, bagaimana cara dagangnya orang Yahudi? Anda tahu? Dia bilang tidak. Murah memang harganya, tapi timbangannya kurang. 1 kilo dia buat jadi 8 ons, 9 ons. Tapi kalau kau mau berdagang seperti dagangnya Rasulullah, jangan kurangi timbangan. Jangan melanggar ajarannya Allah. Jangan melanggar ajaran Al-Quran. Tak, 1 kilo, 1 kilo. Tapi setelah itu kalau dia beli, Anda tambah. Tambahmu itu sedekah. Sedekah itulah yang membuat pembeli akan datang terus-terusan. Itu cara dagangnya Nabi. Ya. Jadi memang dalam Islam itu tidak bisa kita bermain. Betapa banyak itu pompa bensin orang kaya. Nah, saya punya pompa bensin. Ya, Gunung Bawah Karaeng, Tamalan Rea, itu lagi dia bangun ada berapa. Di Sopeng juga ada. Saya bilang, Haji, kalau mau masuk surga itu gampang. Kenapa Pak Ustaz? Saya bilang mulai dari nol. Ya. Mulai dari nol. Nol. Mulai dari nol. Semua itu mulai dari nol kalau di pompa bensin. Tapi sampaikah dia nol zero? Belum tentu Pak, bayangkan. Jadi sebenarnya memang dibutuhkan kejujuran. Makanya fungsi Rasulullah, sifatnya Rasulullah itu al-amin, kejujuran. Dan itulah yang membuat kelepak-kelepak hatinya Khadijah. Kenapa dia berani minang sama Rasulullah? Karena kejujurannya. Susah dapat suami yang jujur hari ini. Karena tidak ada fit and proper testnya, tidak ada studi kelayakannya. Coba kalau Bapak berani enggak? Kalau kita katakan bahwa saya jujur, tidak ada tesnya. Bahwa dites pakai, ya kayak tes mau vaksin, tes dulu darah. Ya, itu satu contoh ya. Muhammad Al-Hariri, ulama besar Yaman. Ya, kemarin guru saya datang, pimpinan pondok pesantren saya di Al-Khairat di Palu. Dia ceritakan, Kiai Haji As'ad itu sama-sama saudaranya atau anaknya yang menikah dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri pondok pesantren Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah, berdiri tahun 1926. Ya, 1926. Kalau tidak salah itu As'adiyah Sengkang 1930-an. Jadi beliau masuk ke sana. Guru anak muridnya dari As'adiyah Sengkang Kiai Haji As'ad itu adalah Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle DDI. Ini satu manhaj ini. Saya baru dapat, ternyata ada syairnya. Syairnya itu adalah syairnya Habib Idrus itu yang tempati saya mondok pondok pesantren. Itu ada syairnya. Syairnya itu, saya mencintai seorang wanita antara Sengkang dan Bone. Saya lagi sementara cari untuk mengamankan kultur budaya untuk menyebarnya Islam, harus nikahi salah satu di antaranya. Apakah itu anaknya Kiai Haji As'ad atau saudaranya Kiai Haji As'ad, yaitu As'adiyah Sengkang. Sementara lagi saya teliti ini, karena beliau katakan ada syairnya. Jadi saya sudah ambil bukunya dan saya sudah mulai baca. Ternyata adalah istri satu manhaj semua. Dede satu manhaj, As'adiyah satu manhaj, kemudian Al-Khairat di Palu satu manhaj. Nah, karena saya adalah Komda Al-Khairat di Sulawesi Selatan, komisaris daerah, ketuanya saya. Jangan suka jatuh-jatuhkan Ustadz. Kita ini cuma dititipin ilmu sedikit untuk mendakwai orang.
Ya, jangan. Ada itu saya lihat ustadz antara ustadz, wah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira apa yang kau sebut? Mau sebut DDI? Ustadz Rahman Qayyum bukan NU. Bapak saya ketua NU, ibu saya adalah Ummahatul NU, ya. Kemudian kakak saya adalah ketua Fatayat. Memang masa mau dikasih tahu kita NU? Tidak perlu dikasih tahu orang NU. Sekarang saya sendiri yang sasarannya Wahabi di Makassar, karena saya selalu bawakan kitab untuk kasih lihat ini kitabnya. Jadi begitulah gambaran-gambarannya. Tapi ada ustadz-ustadz asatis yang memang sengaja seperti itu. Jadi supaya membuat, kalau sudah busuk itu hatinya orang, mau dakwah itu susah, Pak. Ya, mau dakwah itu susah. Nabi Muhammad itu butuh ketulusan hati. Makanya selalu saya ini ceramah di warkop, Pak. Ya, ada kalau hari Selasa di warkop Gondrong, hari Rabu warkop Untiku, hari Kamis warkop Todopuli, hari Jumat warkop Mapanyuki, tadi pagi lagi warkop Adiaksa di situ. Saya ceramah lagi. Tiap hari ceramah terus. Ya. Tiap hari. Kenapa saya ceramah di warkop? Karena saya tunggu di masjid tidak ada yang masuk. Kalau di warkop berjam-jam, Pak, apalagi yang suka sedekah chip. Dia tidak tahu bahwa itu misionaris. Ini kan susahnya. Bapak ikut saja sedekah chip. Bapak tahu ini programnya siapa ini? Ini programnya misionaris. Yang pusatnya, kita kan orang kampus, teliti juga. Ini pusatnya di mana ini? Membuat orang terpesona terus, tangan bergerak. Makanya benar itu Al-Quran kata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu tangan akan bicara. Ini tangan tidak dipakai bertasbih, tidak pakai berzikir, tapi yang dipakai sedekah chip, Pak. Bayangkan ini. Bergerak terus ini tangan sedekah chip. Baru banyak haji-haji begitu. Banyak bahkan tidak usah mikir haji. Ustadz juga banyak begitu. Tidak bisa ustadz. Qari saja ada yang begitu, Pak. Tapi kalau saya ceramahkan begini, dia tidak panggil ceramah, Kak. Dia bombek, Kak. Baru dia cerita tidak baik. Bahwa Ustadz Rahman Qayyum begini-begini. Padahal yang saya singgung adalah kau. Masa cuma bisa getar Al-Quran di lehermu, tapi tidak bisa menggetarkan Al-Quran dalam hati dan lisanmu. Saya atiala umat di zaman, akan datang satu zaman yang hancur ini adalah terlalu banyaknya orang baca Al-Quran karena suaranya, tapi tidak merasuk dalam hatinya. Ya. Marilah kita ambil. Ini yang saya lihat. Dia qari, tapi main sedekah chip. Umat Rasulullah bilang, saya atiala umat di zaman, akan datang satu zaman itu umat itu nanti dijadikan lelucon. Ya. Lelucon itu apa, Pak? Jadi datang ustadznya pelawak, bukan kasih ilmu. Ya. Humor dalam Islam boleh, tapi melucu dalam Islam itu tidak boleh. Apalagi pelawak, tidak boleh sama sekali. Kalau hubungannya dengan materi, silakan. Itu namanya humor. Nabi Muhammad juga punya sahabat Nabi yang pacarita, namanya Nuaiman. Nuaiman itu, hebat sekali. Kalau saya baca kitabnya itu Nuaiman, Pak. Sampai Nabi Muhammad tidak pernah keluar kota kalau tidak tanya dulu, mana Nuaiman? Nuaiman itu, Pak, pacarita. Bayangkan, itu Nuaiman. Satu saat ada seperti warteg, penjual bakso, kita kasih contoh. Penjual bakso itu dia panggil Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar panggil Nabi Muhammad, Umar panggil Rasulullah ke sini. Kita makan sama-sama. Ayo makan bakso. Ayo tambah. Setelah tambah semua, kemana Nuaiman? Dia pergi pulang tidur. Baru Nabi Muhammad lagi makan. Setelah makan, siapa yang bayar? Nuaiman. Belum ada sejarahnya Nuaiman traktir orang. Kenapa kau percaya? Ayo, coba cari Nuaiman. Tidur ya Rasulullah. Ayo kumpul uang. Ya, bayangkan Nabi Muhammad sampai begitu. Tapi dia tidak pernah marah sama Nuaiman. Ternyata Nuaiman ini memang sangat besar pengaruhnya dalam lihat itu pelawak selalu cari materi. Dia susah mencarikan materi supaya orang bisa ketawa. Tapi dia sulit untuk bisa mentertawakan dirinya sendiri. Akhirnya dia yang stroke karena mencari materi yang membuat orang tertawa. Dan persoalan pelawak yang paling susah apabila di antara orang yang mendengar tidak ada yang ketawa. Insya Allah jalani saja. Profesi kita ini adalah profesi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menggeluti dagang sampai ke Syam, bahkan diajar oleh pamannya Abu Talib. Itu adalah pertama yang diajarkan profesi adalah pedagang di hadapan Allah. Memang beliau mantan peternak. Karena memang Nabi setelah dewasa mulai beternak. Tapi hampir semua Nabi
itu adalah peternakan. Makanya saya lihat-lihat ini yang menjadi pemimpin, hampir semua insinyur semua. Karena dia belajar dari beternak, dari situ dia bisa memimpin. Dari ternak saja dia sudah bisa tahu, oh ini binatang yang mau haus, ini binatang yang mau makan, dari situ. Kalau bisa dia memahami ini leadership kepemimpinan, mudah-mudahan suatu saat insya Allah orang itu menjadi pemimpin yang besar. Ya Allah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna salukal fahman nabiyyin wa habdar musallin wa aftafutu al arifin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma agna bil ilma wa zayyina bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afi wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna istadautuka ma qara'tu faradathu ilaina in hajati ilai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.